Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan juga bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id dan melakukan like pada Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA. Jadi sahabat pembelajar, jika ingin masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh memasukkan atau memberikan nomor WA di chatroom kita. Perkenalkan, nama saya Jessica, yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini tak lain dan tak bukan menghadirkan Bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Selamat tahun baru 2021 ya Pak. Ya, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Selamat tahun baru juga, ya semoga apa yang dicita-citakan semua tercapai ya. Kabar saya baik, semoga Bu Jessica, sahabat pembelajar semua dalam keadaan yang baik juga. Ya. Amin. Semoga apa yang belum kita selesaikan di 2020 kita harus selesaikan di 2021 ya Pak Halim ya. Ya, amin Bu Jessica, dan semoga semuanya lancar deh ya. Amin. Semoga coronanya juga udah selesai nih Pak di 2021. Oh iya, justru ini salah satu topik kita hari ini. Ya. Nah, oke. Tema seminar online kita pagi hari ini itu adalah 2021 tahun pentingnya proteksi dari dalam. Wah, luar biasa sekali. Saya akan bacakan intronya. 2020 itu telah berlalu. Ia menyisakan hikmah, pelajaran, dan peringatan dalam hal kesehatan dan kesakitan. Meminta 2021 please be kind ya. Biasanya kayak gitu ya Pak Halim ya. Sambil menunggu diselamatkan bukan pilihan satu-satunya. Dan jelas bukan pilihan terbaik pula. Nah, adakah pilihan lain? Bagaimana mendapatkannya? Siapakah yang akan menyelamatkan kita semua? Nah, kita hari ini akan bahas ini semua. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chatroom kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama Pak Halim. Dan apabila kita punya waktu juga nanti boleh langsung juga open mic dan juga open kamera. Biar kita bisa langsung bahas sama-sama dengan Pak Halim. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih Pak Halim nih. Gimana sih Pak penjelasan mengenai 2021 tahun pentingnya proteksi dari dalam? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Senang sekali bisa ada di sini lagi ya, kita kumpul untuk sharing. Sebenarnya hari ini justru karena tahun baru saya akan coba sedikit lebih bersabar nih sama slide saya ya. Jadi saya izin share screen, kemudian untuk teman-teman mohon bersabar menyimak apa yang akan saya coba sampaikan. Pada dasarnya sebenarnya tahun 2020 sudah menjadi satu kejutan yang luar biasa ya bagi kita semua, karena kita sendiri tahu gitu dengan tiba-tiba munculnya pandemi yang tidak terduga, banyak sekali rencana, banyak sekali harapan yang mungkin tertunda, yang mungkin batal dilaksanakan. Benar-benar ini pertama kali dalam sejarah kita ada ceritanya satu keputusan secara global atau konsensus secara global yang mengarahkan hidup 7 miliar manusia ke arah yang berbeda. Tidak lagi masing-masing memiliki cita-citanya dan bisa mengejar impian dan cita-citanya dengan lancar. Semuanya harus patuh pada konsensus umum ini. Terus semuanya seolah-olah merasa saya kok tiba-tiba dijebloskan ke dalam ring tinju atau ke dalam oktagon pertarungan yang tidak saya persiapkan, gitu ya. Jadi dengan hikmah dari 2020 ini kita coba pikir apa sih yang bisa kita lakukan lebih baik lagi supaya dalam menghadapi tahun ini
yang tahun baru ini kita lebih siap gitu ya. Semoga mikrofon saya jelas ya, soalnya masih menggunakan earpiece yang lama nih, saya harus beli baru. Jelas Pak Halim, ya, luar biasa. Oke, nah ini saya bahas sedikit, saya izin bahas tentang ceritanya apa yang saya ketahui deh ya. Dan ini pun saya nggak dapat dari teori manapun, dari buku manapun. Ini hanya merupakan satu referensi saya saja, bahwa sebenarnya kalau kita melihat ini kan ada gambar otak kita, dan di dalamnya kita sebenarnya menerima banyak informasi, data, pengetahuan, memori dari luar. Kita bisa menyaksikan pengalaman orang lain dan itu menjadi pelajaran. Kita bisa baca buku, baca berita-berita, ya, baca dari internet, menonton di YouTube dan segala macam, atau bahkan dengan sengaja mencari informasi di Google dan di mana aja di search engine, kita juga mendapatkan informasi. Kita menonton televisi juga mendapatkan informasi, ya. Kemudian dari data dan informasi pengetahuan tersebut, kita olah di dalam otak kita yang menjadi namanya persepsi. Persepsi ini adalah, ya ini, ada yang namanya knowing, kita beberapa hal kita ketahui secara pasti, ya. Ada beberapa hal yang kita pikir, orang lain lebih tahu, jadi kita percaya aja, gitu ya. Nah, ada satu yang kita knowing empowers you, believe restricts you. Jadi mengetahui itu benar-benar memberdayakan kita, sementara belief atau hanya yakin pada, ibarat percaya pada orang luar deh yang ceritanya lebih expert, lebih mengerti, ya kita ceritanya merendahkan hati kita, mengakui bahwa ada orang lebih pintar, sehingga kita ya udah percaya aja, nerimo gitu ya. Dan kemudian dari situ muncullah yang namanya placebo atau nocebo. Ya, kemarin saya sempat men-sharingkan link dari podcast Mas Adirai, ya, sahabat saya, dengan Deddy Corbuzier yang terbaru. Nah, ceritanya kalau teman-teman menyaksikan podcast tersebut, maka rajutan bagi teman-teman yang mungkin kurang mengerti apa yang disampaikan, mungkin saya membantu merajutnya di sini. Kebetulan sekali gitu, saya juga nggak janjian nih sama Mas Ade, ternyata beliau ada podcast yang ternyata diterbitkan sehari sebelum diadakannya seminar ini. Tapi setelah saya membuat slide ini pun, ternyata sepertinya saya melihat apa yang Mas Ade sampaikan itu ternyata rajutannya saya bantu di sini untuk membantu membuat lebih mengerti, ya. Nah, dan dari persepsi tersebut muncullah perasaan, ya. Kita juga sebenarnya memiliki kendali untuk apa yang kita pikirkan, dan kita tahu biasanya pikiran menentukan perasaan, ya. Dari persepsi kita, ya, dari referensi yang ada, kemudian kita bisa berpikir bahwa ternyata kadang kita berpikir ke masa lalu, kita biasanya muncul perasaan yang menyesal, bersalah, marah, atau sedih. Itu lebih dominan, ya, daripada misalnya waktu berpikir ke masa lalu, memikirkan masa-masa indah, masa-masa yang membanggakan, kita jarang sebenarnya ke sana. Secara umum, kita lebih banyak melihat kepada masa lalu di hal-hal yang negatif. Entah kenapa, it's human nature untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih negatif, ya. Masa depan, kalau melihat ke masa depan, kita menjadi khawatir, was-was, resah, gelisah, takut, ya, tentang masa depan yang tidak pasti. Kemudian di masa kini, nah di masa kini katanya kalau kita stay in the present moment, kita sebenarnya harusnya merasa sangat tentram dan sangat nyaman, gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang karena informasi, data, dan pengetahuan yang diberikan kepada kita, akhirnya kita panik, takut, dan cemas. Nah, yang saya mau stay dengan slide ini sedikit lebih lama, adalah mengajak teman-teman berpikir bahwa berbagai keputusan telah diberikan. Dan bahkan hari ini pun adalah mungkin PSBB yang tak seberapa, gitu ya. Dan ini konon katanya nasional, gitu, setelah PSBB lokal, misalnya terutama di Jakarta, gitu ya. Ini satu broadcast nasional yang dilakukan berhari-hari, secara berulang-ulang dan setiap hari. Ya, kebetulan sekali message-nya, pesannya adalah mengajak kita untuk memangnya upayanya, niatnya sangat sangat baik,
untuk menghindarkan kita dari yang namanya tertular atau terjangkit. Tetapi bayangkan bahwa sebenarnya secara kebetulan, entah itu buat saya ya, mungkin secara kebetulan, entah itu memang sebenarnya ada agenda tersembunyi, saya nggak tahu. Bahwa kita ini diminta untuk sukarela lebih banyak di rumah. Seolah-olah ada anjuran untuk sukarela memenjarakan diri sendiri. Kemudian setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Melihat ke HP, ya, atau melihat ke televisi untuk mencari penghiburan, mencari mungkin bahkan karena ada yang was-was, karena nature kita yang berpikir negatif, yang tadi saya sampaikan ya, akhirnya berita itu disuguhkan kepada kita, seolah-olah ini secara disengaja atau tidak menghasilkan yang namanya captive audience. Captive audience itu adalah seperti misalnya lagi nunggu kereta api, terus ada papan iklan di depan kita, kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita mau tidak mau menangkap papan iklan itu, gitu loh ya. Jadi itu yang namanya captive audience. Nah, somehow pemberitaan tentang keterjangkitan ini juga menarik captive audience. Karena apa? Menginstruksikan kita untuk sukarela berada di rumah dan memenjara diri kita sendiri. Dan kemudian sajian-sajian yang ditampilkan adalah sajian-sajian yang informasi, data, pengetahuan yang ibaratnya kita ketahui bersama bahwa kita akan mencari data. Kita fokusnya umumnya ya, karena human nature kita akhirnya mencari kepada angka keterjangkitan sudah berapa ratus ribu dan mencari angka kematian. Dan itu akhirnya membuat kita dalam kondisi status panik, takut, mencegah. Nah, entah terlepas dari ada atau tidaknya motif, saya nggak tahu. Ya, tapi yang penting kita di saat seperti ini justru perlu menyadari bahwa dari aliran ini, referensi ke persepsi, ke perasaan, dari perasaan menentukan sehat tidaknya diri kita, gitu ya. Bahwa kalau nanti perasaan kita menyesal, banyak khawatir, banyak was-was, banyak cemas, kayaknya tidak akan menghasilkan tubuh yang sehat, gitu ya. Kemudian apalagi setelah kita mengisolasi diri, menjauhkan diri dari orang, kodrat kita sebagai makhluk sosial pun akhirnya sudah didinai, ya. Kemudian kita tidak mengindahkan kodrat, kita tidak bersilaturahmi, kita tidak bercipika-cipiki, kita menjadi takut, menjadi paranoid, menjadi khawatir, menjadi cemas, ya. Kemudian kita balut dengan kata, oh kita waspada, gitu ya. Nah, jadi apapun itu akhirnya kita nanti kita akan melihat sendiri bahwa sebenarnya ini bukanlah satu keputusan yang tepat. Saya selalu mencoba menyadarkan diri saya untuk tidak mengatakan kebijakan karena tidak ada buat saya pribadi tidak ada kata yang tidak ada hal yang bijak yang bisa dihasilkan dari ketakutan, dari kecemasan, ya. Tidak ada kata yang hal yang bijak yang bisa dihasilkan dari hal-hal yang menakuti, gitu ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini paham dulu bahwa sebenarnya kita memiliki kendali yang namanya wisdom atau memiliki kebijaksanaan adalah apabila kita menyadari kita memiliki kontrol, kita memiliki kendali atas informasi, data, pengetahuan yang masuk. Ya. Jadi alih-alih kita membiarkan data itu disuguhkan kepada kita, bahwa kita bilang, saya bisa loh coba proaktif mencari data atau informasi atau pengetahuan yang mungkin lebih banyak lagi di luar sana daripada sekedar apa yang disajikan kepada saya. Setuju nggak? Gitu ya maksudnya ya. Jadi kita menyadari bahwa kita memiliki pilihan itu. Kemudian kita juga menyadari bahwa ternyata dengan data informasi yang baru kita bisa membentuk persepsi baru yang lebih menguatkan diri kita, yang lebih mencerahkan pikiran kita, sehingga kita juga bisa menginstruksikan otak kita atau pikiran kita untuk
pikir yang menguatkan hati. Jangan segala sesuatu itu hanya mengambil keputusan berdasarkan informasi terbatas yang ada yang disuguhkan berulang-ulang tanpa ada kendali kita. Kemudian kita membentuk persepsi sesuai keinginan atau motif yang memberikan suguhan itu. Dan kita melakukan apa yang diinginkan oleh si penyaji informasi tersebut. Gitu ya. Kita memiliki banyak pilihan lain. Nah, saya ingin mengajak sahabat Pelan Belajar untuk menyadari hal ini dulu, agar kita semua memulai langkah kita di 2021 ini dengan yang namanya wisdom, bahwa kita tidak lagi menyerahkan hak informasi, memasukkan informasi ke dalam benak kita di tangan orang lain, bahkan termasuk di tangan saya pun sendiri. Ya, saya akan melarang sahabat pembelajar untuk mau dicuci otak sama saya. Gitu ya maksudnya. Gitu. Jadi lanjut dulu. Tantangan pertama adalah justru di mana narasi mengagungkan kehebatan Kuman. Ya, setelah hampir setahun kita disuguhkan betapa hebatnya si Kuman ini. Betapa ceritanya ada jumlah kematian yang demikian banyak dan lain sebagainya. Ya, ceritanya ada kematian massal. Ya, kuman ada di mana-mana, kuman yang berbahaya, mudah menular, laporan hariannya, yang dibaca itu, percaya atau tidak, yang tertular dan yang meninggal. Kalau selalu banyak yang tahu, pernah nggak kita terlibat dalam pembicaraan? Oh, gila, di daerah ini, pokoknya atau di Jakarta, hari ini Indonesia yang ketularan baru itu berapa ribu orang. Tuh di Amerika, dalam sehari aja yang meninggal bisa berapa belas ribu orang. Yang kita lihat adalah angka tertular dan angka meninggal. Ada nggak yang hafal? Ada nggak yang hafal angka yang sembuh? Ada nggak yang bodoh untuk melihat ke sana? Oh, saya mengalihkan pikiran saya ke yang positif. Saya positif thinker, saya akan berpikir ke arah melihat yang sembuh, dan saya akan mengajak orang-orang untuk aware terhadap angka sembuh itu. Ada nggak? Enggak juga ya. Ya itulah karena human nature kita sudah tebak sekali, makanya entertainment, berita perceraian para selebriti jauh lebih diminati daripada berita keluarga selebriti yang baik-baik. Gitu. Dan akhirnya itulah yang dimanfaatkan oleh si penyaji berita dengan narasi-narasi seperti ini. Ya. Tapi apakah sebenarnya kita coba berusaha untuk bahwa apakah sebenarnya kuman ini berbahaya? Ya, nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, ini data sebarannya. Saya mengambil ini persis. Kalau kita lihat di screen ya, saya tadi berikan garis bawah. Persis kemarin malam saya mengupdate slide ini. Bu Jessica bisa menjadi saksi. Saya mengirimkan slide-nya jam berapa? Ya, di sini kita melihat bahwa secara global yang meninggal 1,9 juta. Panik, udah banyak sekali 2 juta. Itu kami turut berduka cita, kita semua pasti berduka cita atas setiap korban yang meninggal. Tentang seberapa absahnya angka tersebut, saya nggak tahu. Ya, kita sudah dengar banyak berita bahwa banyak dokter baik di luar sana ataupun di negara sendiri domestik ya yang sudah mengakui ya, atau bahkan banyak yang bekerja di misalnya rumah sakit ya yang mengabarkan bahwa angka kematian ini banyak dimanipulasi untuk ditambah-tambahkan ya gitu. Pun dari ceritanya kalau ada upaya itu berarti bahkan angka 2,17% ini adalah angka yang ternyata sudah di blow up ceritanya, bahkan angka kematian aja ceritanya dikorupsi gitu ya. Terus terang saya tidak menyepelekan sama sekali angka yang meninggal ya, bahkan tapi kesannya seperti itu, seolah-olah saya ini tidak punya hati gitu ya. Allah, oh cuma 2% doang, seolah-olah saya menyepelekan, sama sekali tidak ya. Kita semua berduka cita atas korban yang meninggal, terlepas dari
apakah benar-benar angka ini sah, tepat, akurat. Nah, sementara di Indonesia katanya sudah 24.000. Kita coba lihat angka di Indonesia. Yang sembuh itu sebenarnya 82%. Tapi nggak ada yang bodoh untuk tahu. Yang meninggal itu 2,92%, dan 99% orang Indonesia melihatnya ke sana. Bahkan mungkin 99% penduduk dunia. Ini yang makanya saya bilang, saatnya kita pull ourselves out. Tarik diri kita dari kebiasaan yang melihat ke arah negatif saja. Ya. Orang boleh saja mungkin mempengaruhi kita, berusaha untuk mencekoki pikiran kita bahwa oh lihat nih, ini orang-orangnya jahat nih, ini nggak baik ini. Kamu jangan deket-deket ya sama dia, kamu deketnya sama saya aja. Misalnya dalam ibarat lingkup sosial pertemanan biasa aja, banyak orang yang mungkin begitu pada kita, ya. Secara halus tentunya. Atau bahkan secara kasar atau terang-terangan. Tapi pada akhirnya kan kita yang menentukan siapa yang sebenarnya tulus, siapa yang sebenarnya true to us, gitu ya. Jadi kita sebenarnya balik lagi memiliki kendali tersebut. Kalau sudah melihat seperti ini, qualified nggak disebut sebagai pandemi? Sebenarnya mungkin tidak, karena ya itu, gitu. Pandemi itu, kalau teman-teman ketahui, definisinya adalah kematian massal, ya, bukan keterjangkitan massal, gitu. Bahkan dari angka 1,9 juta ini atau 24.000 ini, kita bisa bagi dua lagi. Satu yang namanya meninggal oleh COVID, satu lagi meninggal dengan COVID. Banyakan mana? Pure kena COVID, sehat-sehat kena COVID meninggal, ada di sini. Tapi ada juga yang mungkin punya pre-existing condition, entah itu diabetes, entah itu jantung, entah itu memang sudah mulai ada gejala stroke karena sudah merokok puluhan tahun, entah itu sering bergadang dan konsumsi alkohol, atau entah itu kolesterolnya sudah tinggi dan punya tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Ini yang namanya meninggal dengan COVID, dengan penyakit yang lain juga. Gitu. Nah, mana yang lebih banyak? Jadi dengan mengetahui dua perbedaan ini aja, kita bisa narrow down, kita bisa narrow down lagi, ya. Belum lagi dengan angka-angka yang katanya sudah di blow up lagi, dengan katanya orang yang sebenarnya kecelakaan aja, tapi begitu masuk terus dibilang udah deh ngakunya di COVID aja, gitu ya, di death certificate, gitu. Mohon maaf, saya sedikit lebih vulgar mungkin dari sahabat saya dalam menjelaskan hal ini. Dan ini 2,17% itu bukan dari total jumlah penduduk, tapi dari total orang yang terjangkit. Ceritanya dilaporkan terjangkit. Ya. Tapi sekarang saya akan coba melihat pada banyak penyakit lain. Kanker. Di tahun 2018 memakan 9,6 juta jiwa di seluruh dunia. Bandingkan dengan COVID yang 1,9 juta. Banyak yang mana? Ini bukannya saya menyepelekan kematian di COVID, tapi sekarang saya mau balikin lagi. Kalau ada orang yang menuduh saya menyepelekan angka kematian di COVID, maka saya akan menuduh dia juga. Mungkin ya, saya berhak juga dong, ya. Angka kematian kanker lu nggak peduli. Gitu, ya. Jadi, ada nggak kepedulian terhadap angka kematian kanker yang jauh lebih besar? Ada yang bahkan mengerti. Ada yang bahkan menerima laporan harian. Hari ini jumlah penderita kanker yang meninggal adalah sekian. Jumlah yang divonis kanker seluruh dunia ada sekian orang. Nggak ada. Diabetes
Di tahun 2000 8,4, di tahun 2030 diestimasi akan menjadi 21,3 juta di Indonesia. Berarti di tahun 2020 ini kita bisa mengestimate ya mungkin di Indonesia ada 18 sampai 20 juta orang penderita diabetes. Ada laporan hariannya? Nggak ada. Terus angka kematian diabetes. Ini saya dapat ya sumbernya dari WHO tahun 2016. Kalau kita tambahkan 99.000 plus 157.000 yang diabetes plus gula darah tinggi, totalnya berapa? Sudah ada lebih kurang 260.000 orang yang meninggal. Kita balik lagi dong ke angka yang meninggal akibat penyakit ini, 24.000. Yang meninggal akibat diabetes setiap tahunnya adalah 10 kali lipat. 11 kali lipat, 1.100%. Ada yang peduli? Enggak. Paham ya? Bahwa kepedulian kita disuguhkan melalui acara harian, update harian. Saya rasa sudah waktunya kita meninggalkan hal tersebut. Karena ada hal-hal lain yang tidak kalah penting. Kalau berdasarkan angka, bahkan jauh lebih penting. Yang perlu kita pedulikan bersama. Saya nggak mengajak teman-teman untuk takut kanker. Saya nggak mengajak teman-teman untuk takut diabetes. Ya, saya hanya membawa kepada awareness teman-teman semua, sahabat belajar, bahwa angka yang disuguhkan hari demi hari itu, Asia, ya itu jauh lebih sedikit daripada ada hal-hal yang lainnya. Tapi sudah jelas ya bahwa entah kenapa lah hal ini dicekoki ke dalam benak kita, saya sendiri nggak tahu mengapa. Ya, tapi kita sendiri bisa memiliki akal sehat untuk berpikir. TBC, nah ini juga kebetulan penyakit yang cukup unik karena penularannya persis sama dengan COVID, yaitu dengan droplet. Penderitanya 800.000 orang, jumlah kasus per tahun. Kita lihat di sini tadi COVID berapa? 800.000. Ya, jadi lebih kurang seimbang nih, 11-12 nih jumlah penderitanya 800.000 orang. Tapi keberhasilan pengobatannya hanya 85%. Sementara keberhasilan pengobatan di ini adalah 82%. Ya, sembuh ceritanya. Tapi dari data meninggal sebenarnya ada 97% yang berpeluang untuk sembuh. Angka kematiannya berapa? Di sini data nasional, jadi saya tidak membohongi sahabat pembelajar. Ya, data nasional ini adalah data yang diberikan juga oleh pihak yang menyiarkan mungkin yang data-data harian COVID tersebut. Penderita TB yang meninggal, case fatality rate adalah 16%. Jadi kalau kita kalikan dari jumlah penderita adalah 134.000 orang. Kematian itu yang meninggal. Ya, tadi yang meninggal di COVID adalah 24.000 dan rate-nya, fatality-nya adalah 3%. Di TBC 16%, jumlahnya 134.000. Dan kebayang nggak ada 32% kasus yang tidak terjangkau atau belum ternotifikasi. Ada penderita 272 penderita TBC di luar sana yang tidak diketahui. Kita tidak kenal siapa, tidak teridentifikasi, dan berpotensi menyebarkan ke orang lain. Sudah cukup takut belum? Kembali lagi, saya tidak untuk menakut-nakuti. Tapi saya hanya ingin mengajak sahabat pembelajar untuk ingat kembali bagaimana kita hidup dengan TBC selama berapa puluh tahun terakhir. Dengan TBC ada di sekitar kita dengan angka yang jauh lebih besar. Hidup kita normal bukan? We lived normally waktu itu. Ini yang saya ajak teman-teman, sahabat pembelajar untuk ayo kita coba hidup normally aja. Bukannya soal takut sama, gak takut sama virus ini terus mentang-mentang ketenteng kayak Conor McGregor, bukan ya. Ini nanti saya lanjutkan. So what to do?
untuk hal ini ya, kita stop percaya narasi kehebatan kuman, bagaimanapun cara dipresentasikannya dengan berapa banyak pun pakar yang mereka tampilkan. Mulailah percaya pada narasi bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, maka kita sudah diberikan banyak sekali karunia kehebatan yang adalah dosa bagi kita untuk tidak menyadarinya dan tidak mengasahnya. Ya, sadari, ketahui, kenali, perdalam pengetahuanmu tentang kehebatan kekebalan tubuh sendiri. Kemudian pelajari, perdalam, dan praktikkan hal-hal yang meningkatkan kehebatan kekebalan dirimu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kebetulan di sini mungkin momen yang tepat untuk saya sampaikan. Kita tahu ya, banyak sekali di luar sana yang mengklaim meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga iya, istirahat iya, tidur cukup iya, makan makanan bergizi iya, makan sayuran lebih banyak, kurangi gorengan iya, stop merokok iya, kunyit iya, jahe ya iya, jinten ya iya, aloe vera atau lidah buaya iya juga, ya, mengkudu iya, buah naga ya iya, jeruk, vitamin C dan lain-lainnya iya juga. Begitu banyak hal di luar sana yang memperkuat kekebalan tubuh kita. Ceritanya kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang sudah demikian hebat, dan kita memiliki beberapa produk alami yang demikian hebat juga untuk kita pakai, untuk kita manifestasikan kekuatannya ke dalam tubuh kita. Kenapa kita takut sama satu kuman ini? Yang gejalanya pun nembeng sama kuman-kuman lain. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Seolah-olah kadang ada yang mungkin bilang, Halim, kamu terlalu meremehkan. Bukan. Saya memiliki contoh kasus bahwa ada klien saya, persis klien saya sendiri. Jadi bukannya saya dengar orang dari orang, punya tante, punya keponakan, punya ipar, punya sepupu, punya kakek. Enggak. Ini adalah klien pribadi saya sendiri. Ya, saya tidak akan sebutkan namanya, tapi beliau ini, kalau nggak salah, sudah menderita diabetes selama 10 tahun. Ya, agak overweight juga. Positif COVID dan tidak ada gejala sama sekali. Saya nggak tahu, entah tesnya yang kurang akurat atau tesnya akurat tapi tubuhnya yang kebal. Ya kita bisa coba saksikan sama-sama. Gitu. Meskipun memang ada pasti laporan yang mengatakan, ya klien saya punya, nah ini akhirnya jadi punya apa, jadi layer banyak ya. Klien saya punya karyawan, anak buah. Begitu diberitakan menderita COVID, dalam beberapa hari kemudian langsung meninggal. Padahal usianya lebih muda daripada klien saya. Jadi balik lagi, apakah ini faktor ketakutan akan kuman? Kita nggak tahu. Kita berpikir positif bahwa ternyata kedua tes itu adalah akurat deh, gitu ya. Kita pikir positif bahwa kedua tesnya akurat. Dan itu aja, ada yang sudah punya faktor komorbid yang tinggi dan tidak kena gejala sama sekali dan tidak ada keluhan, bahkan minta, Mas Salim, saya mau olahraga apa ya selama saya mengurung diri di rumah, masih punya tenaga untuk berolahraga. Ibu-ibu yang sudah 56 tahun. Sementara ada bapak-bapak yang umur 40 tahun, yang generally lebih sehat, begitu kena dalam 2-3 hari langsung meninggal, mungkin karena apa? Mungkin punya kondisi lain, saya nggak tahu. Ya itulah kekuatan, kalau saya boleh bilang, mungkin klien saya memiliki perspektif yang lebih bagus terhadap penyakit ini, sehingga akhirnya beliau bisa survive dengan kondisi yang sangat-sangat baik. Yang kedua adalah tantangannya adalah keputusan berdasarkan ketakutan yang melakukan dan destruktif. Ini adalah contoh dari kebijakan. Saya kembali lagi saya menolak untuk menggunakan kata kebijakan karena tidak bijak sebenarnya. Kalau kita berdasarkan terutama keputusan pribadi ya, keputusan pribadi masing-masing. Apabila berdasarkan ketakutan sepertinya tidak ada kebijaksanaan sama
jangan keluar rumah, ya. Berarti kemudian sukarela memenjara diri sendiri. Lah, kodrat makhluk sosial kita diperasalkan. Bisnis dibatasi, penghasilan turun, ekonomi memburuk, biaya hidup tapi jalan terus. Ya, tidak jalankan protokol, malah social shaming. Bahkan sekarang di sosial media banyak orang yang obesitas, perokok, bisa mengkuliahi orang-orang lain untuk mentaati protokol. Mengkuliahin orang lain tentang ceritanya inilah protokol sehat. Stres, pikiran mental, dan ekonomi, kesehatan tubuhnya menurun. Akhirnya apa? Pelarian ke makanan, rokok, atau kesehatan makin turun lagi. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, masyarakat ini dibuat makin sehat atau dibuat makin sakit? Padahal kata WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang sehat adalah sebuah status akan lengkapnya kesejahteraan di bidang fisik, mental, dan sosial, bahkan ekonomi. Ya, tidak serta-merta hanya tiadanya penyakit fisik maupun mental. Ya. Nah, ini saya kemarin melakukan sedikit Google search, ya, pandemi meningkatkan pengangguran. Ya, tembus 10 juta, ya, pengangguran bertambah 2,6 juta orang. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa dari riset Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa menemukan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 64% masyarakat mengalami cemas, depresi, ya, dan stres. Kemudian pandemi ini juga karena mungkin faktornya dari entah mengurung diri, menjauhkan diri, dan lain sebagainya, ya, bikin orang berat badannya naik. Stres meningkat, penghasilan turun, silaturahmi berkurang, tidak olahraga, tidak cukup berolahraga, pola makan memburuk, berat badan meningkat, merokok jalan terus. Kalau tertular, makin parah dampaknya atau makin ringan gejalanya. Apa dari keputusan ini yang membuat kita lebih sehat? Gitu. Is this the only solution? Apakah ini satu-satunya solusi untuk masyarakat kita? Sekarang kembali lagi, saya mungkin pernah mempertanyakan ini, dan saya akan ajukan lagi pertanyaan. Ini virus nggak kelihatan. Terus kita mau lari dari mana kalau nggak kelihatan? Terus bagaimana caranya mengatur 260 juta, 270 juta jiwa untuk lari menghindar dari musuh yang tidak terlihat agar tidak terjangkit? Karena fokusnya sekarang selama ini dari situ. Ataukah kita mengambil alih, memiliki kesadaran, benar-benar true wisdom untuk menyehatkan diri kita sesehat mungkin, sehingga in case kalau kena, kita nggak kenapa-napa. Karena apa? Tertular itu terhadap musuh yang nggak kelihatan, kuman yang tidak terlihat, dan mengatur 270 juta orang untuk tidak terjangkit atau tidak tertular. Saya rasa itu sulit sekali. Akan lebih mudah apabila kita fokus bagaimana supaya yang 3% itu angkanya makin turun. Bagaimana supaya setiap kasus baru yang ada, tidak ada yang meninggal, dan semuanya bisa sembuh sendiri. Ini salah satu case study juga yang ingin saya presentasikan. Kalau tidak salah dari kasus Jakarta, karena kebetulan Jakarta konon selalu menjadi juara dalam hal keterjangkitan. Terjadi pengetatan pertama di bulan Maret sampai April. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa setelah pengetatan angkanya malah meningkat. lagi sedikit sih ya. Sebelum pengetatan malah angkanya rendah. Setelah pengetatan angkanya malah meningkat. Apakah pengetatan menjadi solusi? Kemudian kita lihat lagi
Ada pengetatan kedua dari tanggal 14 September sampai 11 Oktober. Ini angka-angka yang saya dapatkan, dan teman-teman bisa cek sendiri, ya, apakah saya berbohong atau tidak. Sebelum pengetatan, angka random, tanggal-tanggal random yang saya ambil dari 10 Agustus sampai 5 September, angkanya adalah sedemikian. Tapi sesudah pengetatan, angkanya meningkat. Jadi pengetatan itu berhasil atau tidak. Gitu ya. Jadi biar pada tahu gitu. Solusi yang selama ini ada kalau kita mau belajar bukanlah solusi. Keputusan yang ada, saya rasa sudah ada data yang mendukung untuk kita simpulkan bahwa ini kok pengetatan tapi tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Hasilnya apa? Dari pengetatan yang diharapkan. Angka keterjangkitan berkurang. Karena naik. Dan kita pikir sendiri. Jadi what to do? Kita sewajarnya aja menikmati. Sekarang saatnya kita perjuangkan kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman diri kita sendiri. Ambil kendali, ambil alih kendali. Ini sekarang bukan lagi di tangan orang lain. Jangan lagi menyalahkan orang lain kalau tertular. Tertular pun tidak apa-apa kalau kita sehat. Mau tidak mau kita balik semua ke dalam lingkup diri kita sendiri, lingkup personal. Stop konsumsi berita, fokus ke perbaikan kebiasaan hidup. Checklist dulu aja. Kalau kunyit saya percaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, saya mengkonsumsi kunyit tiap hari enggak. Kalau jahe saya percaya meningkatkan kekebalan tubuh, saya mengkonsumsi jahe tiap hari enggak. Kalau bawang putih meningkatkan kekebalan tubuh, saya mengkonsumsi bawang putih tiap hari enggak. Itu dulu. Saya berolahraga enggak tiap hari? Saya sudah tidur cukup belum tiap hari? Ya, dan kita mau tidak mau kreatif inovatif dalam mempertahankan ekonomi keluarga. It's in your hand, bukan di tangan orang lain. Kemarin satu kata yang cukup terngiang di dalam pikiran saya dari podcast Mas Ade adalah beliau tidak ingin terperangkap dalam stupidity, gitu ya. Jadi it's better to die trying than die confused. Jadi jangan terperangkap lagi dalam hal seperti ini. Ya, kita bisa keluar, kita bisa melihat segala sesuatu, kita mundur beberapa langkah dan melihat semuanya dengan perspektif yang lebih luas. Ya, tapi kita balik lagi ke diri kita sendiri, apa sih solusi? Dan tantangan nomor 3 adalah penyelamat yang dipaksakan pengembangan. Ini jelas kita baru bicara tentang vaksin, ya. Tapi teman-teman, sahabat pembelajar bisa melihat di sini bahwa sebenarnya vaksin itu membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan, 10 sampai 15 tahun. Pertanyaannya, seberapa cepat pengembangan penyelamat baru? Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun sudah mau disebarkan ke seluruh dunia dan sudah dipesan berjuta-juta dosis. Ya, soal vaksin, apakah itu ada dampak samping atau potensi bahaya dan lain sebagainya, yaitu individual case ya. Tapi saya hanya ingin mengangkat aja bahwa sebenarnya mengapa bisa lama pengembangan vaksin secara umum. Karena pasti ini memastikan sesuatu vaksin yang dihasilkan nanti adalah aman. Faktor safety pasti, karena ini berbicara nyawa manusia. Balik lagi, ini adalah virus COVID yang selama ini ditakuti, yang dilemahkan. Bayangkan, ini perspektif dari saya aja, ya. Bayangkan selama ini ada seorang preman yang ditakuti dan kita hindari.
Kita takut sama si preman ini dan kita nggak mau anggota keluarga kita deket-deket sama dia. Tapi tiba-tiba ada yang mengklaim bisa melemahkan si preman. Setelah si preman ini berhasil dilemahkan ceritanya dengan keefektifan 90%, kemungkinan premannya bisa ngamuk dan melawan kembali adalah 10-5%. Dan kita udah terus langsung bersemangat dan antri minta preman ini dibawa masuk ke rumah kita masing-masing. Masuk akal sehat ya, coba kita pikir bersama ya. Di studi tahun 99 mengatakan bahwa masyarakat harus diberitahu bahwa vaksin berpotensi memiliki dampak yang tidak menyenangkan jangka panjang. Ya, bahkan dari studi itu mengiyakan bahwa banyak sekali yang namanya long-term safety studies terhadap vaksin tidak dilakukan. Katanya kan vaksin untuk keamanan, untuk safety, maksudnya untuk menghindarkan orang dari penyakit. Jadi ya udahlah, safety-nya nggak usah dipikirin. Yang penting menghindarkan dari penyakitnya itu goalnya tercapai. Itu ya kira-kira. Dari lebih kurang 30 tahun, 20-an tahun, 22 tahun yang lalu kita sudah di warning ya tentang potensi long term adverse effect. Nah, ini unik lagi nih. Ini ceritanya ada satu jenis vaksin yang sedang dipesan. Lihat, ini daftar orang-orang yang tidak bisa diberi vaksinnya. Terakhirnya, yang diberi vaksin itu orang sehat. Lucu ya? Padahal ini orang-orang yang mungkin punya komorbid. Bukannya mereka yang perlu dilindungi dulu. Tapi ini orang sehat. Bahkan orang-orang yang punya penyakit ini nggak mendapatkan perlindungan vaksin. Yang dapat, kembali lagi, kalau kita boleh simpulkan, adalah orang sehat. Dan ternyata ini beritanya. Seorang perawat menerima vaksin dari yang dari yang ceritanya melaporkan sudah memiliki keberhasilan 90-95%. 1 minggu kemudian tes positif. Coba kebayang, dia udah menerima vaksinnya, terus dia pulang dan bisa aja menciptakan kluster keluarga. Lalu kluster keluarganya kabur lagi atau ketemu dengan temannya karena mengira suaminya, istrinya sudah divaksin dan aman, keluarganya keluar bersilaturahmi ketemu sama orang, malah menjadikan titik penularan baru. Akankah ini berakhir keterjangkitannya? Tidak akan. Jadi kita terima aja, kita berdamai dengan yang namanya ya udah, mungkin virus ini akan bakal ada di sekitar kita seperti halnya TBC. TBC by the way katanya dengan bakteri bukan virus ya. Kita berdamai aja, ini seperti adanya HIV di tengah-tengah masyarakat. Berdamai aja sama itu biar lebih sehat ya, jangan ditakutin lagi. Lalu solusinya apa? Hiduplah sesehat mungkin, sebugar mungkin mulai hari ini. Hidup sehat jadi bukan program sesaat yang kita bangun konsistensi. Manfaatkan kemampuan adaptasi tubuh kita. Ya, kita super kompensif. Semakin kita sering berolahraga, imun kita naik terus. Kita selalu mendapat reward atas keringat yang kita kerahkan. Lengkapi imun booster yang alamiah, seperti yang tadi saya bilang. Ya kunyit itu, ya aloe vera itu, ya ginseng itu, ya jahe itu, ya bawang putih, bawang merah dan segalanya, ya nutrisi lengkap, jamu-jamuan tradisional yang alami. Bahwa ya kita pakai dulu, kita kroyok nih virus. Saya udah punya sistem kekebalan tubuh yang kuat, saya punya berpuluhan macam imun booster yang saya lengkapkan ke dalam tubuh saya untuk menguatkan sistem yang udah kuat ini, yang sudah hebat. Saya nggak takut, ibaratnya. Kita memiliki landasan untuk tidak takut lagi. Dengan tidak takut, hidup kita lebih tentram dan bisa lebih produktif. Kita tidak lagi mengurung diri kita, bahkan dalam pengurungan pun kita bisa tetap kreatif untuk mencari pencaharian. Ya.
Di akhir slide sudah ya berbagai keputusan, pengetatan, himbauan, peringatan, razia, patroli, sanksi jelas tidak memberikan hasil yang diharapkan. Ya, tapi itu karena banyak yang bandel. Silahkan kalau mau bilang begitu. Tapi ingat, semakin lantang kita bicara begitu, semakin kita mengakui bahwa kita menyerahkan nasib keselamatan kita di tangan orang lain dan bukan di tangan diri kita sendiri. Mau sampai kapan bergantung pada faktor luar itu? 1 tahun apa tidak cukup untuk membuktikan kesia-siaan harapan bergantung itu? Saya harap sahabat pembelajar setuju dengan saya. Kita tidak lagi bisa berlindung pada keputusan luar, berharap pada orang lain untuk tidak bandel, maupun sekedar berdoa tahun 2021 untuk please be kind. Jelas sudah, mutlak sudah. 2021 adalah tahun action, penindakan, self-reliance yang bersifat mandiri dan proaktif dalam mewujudkan tingkat kesehatan dan kekebalan fisik yang tertinggi. Ingat, kemenangan baru terjadi setelah ada pertarungan. Bagaimana Anda bisa menang kalau Anda tidak pernah mempersiapkan diri untuk bertarung? Apakah wise, apakah bijak masuk arena pertandingan baru menyesali diri mengapa waktu diajak mempersiapkan diri berlatih selalu menolak dengan 1001 alasan? Apakah wise mengharapkan menang hanya dengan pakai pelindung dan menjaga jarak menghindari dari serangan musuh? Mulailah dari kesadaran bahwa kita adalah majikan dari pikiran kita sendiri. Kita memilih kontrol kendali terhadap informasi yang masuk. Kita memilih kendali terhadap rasa apa yang kita inginkan untuk muncul, sehingga kita juga memilih kendali terhadap apa yang kita pikirkan. Inilah yang dinamakan wisdom. Wisdom adalah juga menjalankan apa yang kita ketahui, knowing empowers you. Semoga sahabat pembelajar sekarang lebih menyadari lagi arti ungkapan berikut, survival of the wisest and the fittest. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan ocehan saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, semoga bisa menjadikan satu referensi baru untuk menguatkan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali kita hari ini ya Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar, kita akan mulai sesi tanya jawab. Mungkin sahabat pembelajar boleh langsung chat aja di chat room-nya, atau melakukan raise hand untuk langsung open mic dan juga open kamera. Tadi udah ada satu orang yang raise hand, namanya Ibu Evi. Oh, mungkin Bu Evi-nya lagi sedang tidak ada di sini. Jadi kita akan lanjut aja. Oke, Pak Halim. Jadi ternyata tuh kita tuh kebanyakan kasus sekarang itu adalah kita terlalu fokus kepada COVID ya. Padahal untuk TBC, diabetes, kanker itu jauh lebih banyak dibandingkan kasus COVID ya Pak meninggalnya. Ya, itu dia. Tapi mengapa tidak dideklarasikan pandemi? Ya. Gitu kan. Berarti sebenarnya kita berhak loh mempertanyakan apa sih motifnya untuk memberitakan ini setiap hari. Padahal angkanya sekecil ini. Terlepas dari kita semua tidak menyepelekan angka tersebut, tetap nyawa adalah nyawa yang terhilang, kita semua hidup berduka-cita. Tapi kalau saya karena bilang selalu begini karena apa? Kalau kita tidak ingin menyepelekan angka 24.000 yang meninggal di Indonesia, kita tidak boleh menyepelekan angka ratusan ribu yang lebih besar lagi. Gitu. Betul sekali. Terima kasih Pak Halim. Oh ya Pak Halim, ini kan kebanyakan orang itu karena kita sekarang lagi pandemi COVID, itu tuh pada stres tuh Pak Halim. Nah, menurut Pak Halim sendiri, tips untuk menghindari supaya orang-orang itu tidak stres itu tuh bagaimana ya Pak ya? Saya mungkin tidak ada rumusan khusus ya, tapi kalau saya boleh mengkategorikan, ada yang stres karena mereka tahu bahwa mereka selama ini diajak olahraga, ya tadi yang saya bilang di konklusi saya, diajak olahraga, diajak hidup sehat, malah 1001 alasan untuk gak mau melakukan. Kemudian setelah itu baru menyesali kan. Aduh, dari sekarang di masa keterjangkitan ini, saya belum siap apa-apa nih. Gitu. Akhirnya dia bisa stres di sana. Atau bahkan selama ini karena dirinya sebenarnya sudah menjalankan pola hidup sehat, tapi karena bersedia untuk disuguhkan informasi-informasi yang menakutkan itu, akhirnya dianya juga stres gitu. Atau bahkan tidak bersahabat dalam misalnya tidak berusaha untuk
Kalau bersahabat itu dalam arti beradaptasi ya. Beradaptasi dengan keputusan yang ada. Misalnya sekarang stay at home, misalnya. Work from home dan lain sebagainya. Ya bisa nggak bersahabat dengan itu? Gitu loh. Jadi banyak sekali level stres atau kondisi di mana orang menemukan dirinya dalam keadaan stres. Atau bahkan gabungan dari semuanya. Ceritanya udah panik, ya, kemudian setelah panik dia merasa dirinya kurang sehat, tidak menjalankan pola hidup sehat selama ini dan gampang sakit. Terus ada virus ini pula, kemudian ada virus ini, dia menyediakan dirinya untuk disuguhi laporan update harian sehingga dirinya mengizinkan dirinya untuk ditakut-takuti. Kemudian pada saat yang sama, begitu dia takut, dia tinggal di rumah sampai stres karena tidak bisa bersilaturahmi. Kodratnya sebagai makhluk sosial dirasa tidak diingin juga, tidak diindahkan atau malah ditelantarkan. Akhirnya stresnya multiple, berlevel-level. Kemudian nanti dia akhirnya makan banyak karena pelampiasannya hanya bisa di situ di rumah, bisa pesan dari aplikasi makanan atau dari WhatsApp grup, Telegram grup dari teman-teman. Ya, open PO gitu ya. Usus goreng, resep rumah tangga gitu ya, bumbu nenek gitu atau bumbu tetangga gitu, apapun juga gitu. Akhirnya ya udah dia beli, akhirnya pelampiasannya termakan tambah gendut, perut tambah buncit, stres lagi. Jadi bagaimana caranya? Lihatlah dari akarnya. Ada berita begitu bikin takut, stop berita. Gitu. Itu bukan satu-satunya pengetahuan yang ada. Ada pengetahuan lain. Pengetahuannya begitu banyak di luar sana. Kenapa enggak mencari pengetahuan tentang apa sih elemen daya kekebalan tubuh kita? Apa saja arsitekturnya, sistem imunitas badan saya? Tuhan telah berikan apa kepada saya untuk bisa survive sampai hari ini? Dan apa dari komponen kekebalan itu yang bisa saya tingkatkan lagi? Saya syukuri pemberian Tuhan, anugerah Tuhan akan kekebalan tubuh ini yang demikian berhebatnya. Saya syukuri dengan saya tingkatkan. Gitu. Saya rasa dengan kita proaktif, semakin kita mengambil kendali atas tindakan kita dan perasaan kita dan pikiran kita, maka semakin stres itu menjauh. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih Pak Halim. Saya tertarik juga atas penyampaian Pak Halim yang tadi bilang kita jangan mau, intinya jangan mau dicuci otak sama berita-berita yang ada sekarang ini ya Pak Halim ya. Itu terima kasih banget tuh Pak Halim, itu sangat bagus. Iya, karena kembali lagi kalau misalnya angka sekecil itu aja mau disuguhkan tiap hari, kenapa angka besarnya enggak gitu? Bukankah angka besar itu yang ceritanya, kalau misalnya ceritanya nih, ya, masyarakat takut dari mananya? Dari mananya? Apa parameter yang membuat masyarakat takut? Angka tertular dan angka meninggal. Kematian, ya. Angka kematian. Ya udah, angka penderita kanker bukannya lebih tinggi. Angka kematian kanker bukannya lebih tinggi. Angka penderita diabetes bukan lebih tinggi. Angka kematian diabetes bukannya lebih tinggi. Angka penderita TBC lebih tinggi, angka kematian TBC lebih tinggi. Kenapa nggak ada yang takut? Karena tidak disuguhkan, gitu loh. Yeah. Gitu kan? Ini pas banget kitanya dipaksa untuk sukarela, bayangkan tuh, dipaksa untuk sukarela mengunci diri di rumah, jangan keluar. Kemudian pas nggak keluar, apa yang dilakukan? Nyalakan televisi kan? Pas nyalain televisi yang dikasih apa? Beritanya itu semua ya. Gitu. Ya udah sakit dong, stres dong. Gitu. Udah kodrat sebagai makhluk sosial ditelantarkan, terus disuguhkan data-data seperti itu. Ya udah, kita akhirnya apa? Menjadi masyarakat yang benar-benar udah kita nerimo aja, kita believe aja, kita percaya aja bahwa nanti akan ada yang menyelamatkan kita yang namanya si suntikan itu, yang enggak seolah-olah, yaitu akhirnya percaya. Again, knowing empowers you, believe restricts you. Gitu. Kalau kita hanya mau percaya sama orang yang menyuguhkan berita yang punya agendanya, sekarang kita sudah bisa menebak-nebak kemana arahnya,
Ya kita masa mau percaya sama mereka lagi untuk mengatakan bahwa ini ya solusinya nanti akan tiba gitu. Solusinya ada di hari ini, sekarang, dan ada di sangat dekat pada kita, itu akan diri kita sendiri. Saya lebih mau percaya itu. Siap, terima kasih Pak Halim. Pak Halim, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Fitra. Saya akan bacakan. Ya. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya, bagaimana cara menguatkan diri di tengah informasi-informasi negatif tentang pandemi? Secara tidak langsung hal tersebut itu bisa jadi menurunkan imun kita kan Pak, seperti itu. Iya memang. Terima kasih. Iya, Bu kan Fitra. ini juga yang disampaikan dari tadi ya Bu Fitra ya. Jadi yang kita bisa lakukan yang jelas tadi ya, solusinya tadi sudah ada 1, 2, 3, nanti filenya dikirimkan ya ke semua di WhatsApp group nanti. Tapi balik lagi, saya kalau boleh recap ya, tadi bagaimana supaya ini, ya udah, matikan televisi. Atau kalau misal mau nyalakan televisi, tonton acara lain. Atau bahkan kalau punya smart TV dan segala macam bisa YouTube-an atau bisa Google-an di HP, cari informasi, belajar tentang bagaimana caranya meningkatkan kekebalan tubuh. Semakin banyak kita bertindak untuk kekebalan tubuh, kesehatan dan well-being kita, semakin kita tidak stres. Ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar oh ya ya udah saya berhenti aja untuk menonton, tapi saya tidak melakukan apa-apa untuk kesehatan saya. Jadi bingung juga kalau misalnya unable to sit quietly in a room, tapi not knowing what to do juga kan. Gitu. Jadi perlu untuk mengetahui bahwa kita makhluk yang resourceful ya, kita bisa mencari informasi. Lebih baik gunakan waktu ini untuk belajar. Saya rasa 2020 adalah justru tahun saya belajar lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Makanya saya bisa mengerti sedikit tentang imunologi, saya bisa mengerti sedikit tentang bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, bagaimana makan lebih sehat, bagaimana menjalankan intermittent fasting dan lain sebagainya, menggunakan intermittent fasting untuk kesehatan saya, bagaimana saya mengkaryakan yang namanya fitness center tutup, alat terbatas, tapi badan saya bisa tetap bagus, bisa tetap terjaga kesehatannya, olahraga di rumah bagaimana caranya, dan saya bagikan ke orang lain. Saya rasa itu menguatkan saya. Gitu. Jadi Bu Fitra juga mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga mungkin Bu Fitra juga siapa tahu bisa mengambil beberapa. Yap, terima kasih Pak Halim. Terima kasih juga Ibu Fitra. Semoga terjawab. Untuk sahabat pembelajar, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ingin ditanyakan, boleh langsung chat aja atau melakukan raise hand untuk open mic ya. Oke, Pak Halim, mungkin Pak Halim ada beberapa tips atau beberapa produk yang biasa Pak Halim gunakan untuk meningkatkan imun nggak Pak selama masa pandemi ini? Misalkan vitamin C atau seperti itu Pak. Oh iya Bu Jessica, sebenarnya saya justru tidak secara spesifik karena buat saya memang 1 bulan 2 bulan pertama sebelum adanya pengetahuan kesadaran bahwa kita perlu mencari pengetahuan baru, saya juga diliputi sense of mungkin kekhawatiran, kecemasan ya. Kemudian juga ada bertanya apa benar nih yang kayak begini ya. Kemudian selalu akhirnya berkecamuk di dalam saya, tapi saya tidak sempat mempersiapkan diri apa juga karena saya pikir udahlah ini modal saya, kebiasaan hidup yang sudah saya jalankan. Kemudian saya akhirnya belajar banyak ya, kemudian ada beberapa sumber referensi yang saya pelajari dan saya merasa terkuatkan di sana. Saya fokus pada referensi pengetahuan yang menguatkan saya, yang tentunya adalah pengetahuan asli juga ya, science atau scientific yang tidak yang bukan bohong-bohong ya. Kemudian kalau produk saya rasa tidak ada, saya hanya memanfaatkan kesempatan misalnya karena lebih banyak di rumah, ya udah saya jadi jemuran dong gitu. Sekarang saya setiap kali sehabis misalnya seminar online Indonesia Belajar, saya langsung ganti baju ke lantai 23 di apartemen saya langsung rebahan ke jemuran. Bu Jessica asal tahu gitu ya. Jadi saya selama ini ritual saya banyak misalnya di jemuran. Vitamin C ya kebetulan dapat karena mengunjungi tempat yang saya melakukan satu kegiatan amal dan di sana membagikan vitamin C. Jadi bukan sesuatu yang saya sengaja, saya di sana bagi vitamin C, saya jadi beramal di sana. Enggak juga gitu ya.
bukan sesuatu yang saya cari, bukan sesuatu yang saya beli khusus. Ya, jadi saya rasa dari segi pola makan, dari segi produk yang saya konsumsi tidak ada bedanya sama sekali tidak ada bedanya. Gitu. Jadi benar-benar saya udah self-reliance terhadap apa yang memang saya jalankan. Saya harus percaya dengan apa yang saya terapkan sendiri. Tidak ada produk-produk baru yang saya konsumsi. Siap, terima kasih Pak Halim. Kalau dapat saya simpulkan berarti kita itu saatnya sekarang itu adalah pola hidup sehat ya Pak Halim ya. Proteksi dari dalam, makanan sehat, kita berolahraga dan tentunya jangan stres seperti itu ya Pak Halim. Iya, stres itu kan yang bikin kita, berarti yang bertanggung jawab kita, berarti yang bertanggung jawab untuk meniadakan stres adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu yang namanya self-reliance. Bergantunglah pada diri sendiri. Janganlah self-destructive, tapi mending self-building. Gitu. Dan efeknya pun itu kan pasti ke kita juga ya Pak Halim ya. Iya. Jadi makanya lebih baik ya kita harus seperti itu. Oke Pak Halim, ini udah ada komen lagi dari Ibu Fitra. Terima kasih Pak, izin bertanya lagi. Menurut Pak Halim, apa yang menyebabkan media-media lebih banyak menyuguhkan informasi atau berita negatif daripada berita positif Pak? Saya rasa itu pertama mungkin jawabannya yang bisa menyediakan adalah si penyedia berita itu sendiri. Jadi kalau tanya ke saya juga nggak tahu, kita akhirnya menebak-nebak ya. Tapi dari sisi kan ini pasti ada supply and demand. Ya. Supply-nya diberikan karena ada apa? Ada demand-nya. Demand-nya apa? Masyarakat yang menyenangi berita-berita negatif. Gitu. Makanya tadi saya bilang kan, bahwa infotainment isinya nggak ada yang soal ceritanya rumah tangga selebriti A lagi akur-akur, rumah tangga selebriti B lagi akur-akur, selalu isinya apa? Konflik kan. Si ini lagi berantem sama ini, si ini lagi cekcok sama ini, si ini lagi cerai sama ini, itu kan yang akhirnya menjadi konsumsi kita setiap hari, gitu. Dan ya berita positif kurang menarik, gitu. Ya mungkin ini kita harus balik lagi mengevaluasi diri kita sendiri, bahwa kita apakah masih mau menjadi bagian masyarakat yang minta berita negatif, atau kita menjadi bagian masyarakat yang memang minoritas, minta berita positif nggak dikasih ya kita nyari sendiri, gitu, ya kan? Nah ini kita yang jadi minoritas ya, bahwa kita mesti mencari berita kita sendiri. Kita mesti mencari informasi pengetahuan kita sendiri. Karena apa? Yang truth itu, yang benar itu, yang benar-benar baik dan menguatkan kita, tersembunyi di bawah tumpukan berita-berita yang serba negatif. Tertindih, ditumpukan berita-berita atau pengetahuan-pengetahuan palsu. Gitu. Informasi-informasi yang berseliweran begitu banyak yang akhirnya hanya negatifnya aja yang menumpuk, dan ternyata ada emas, ada berlian, ada pengetahuan berharga yang nggak kita dapatkan dan kita harus koreksi. Gitu. Ini tantangan kita untuk menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Gitu. Siap, terima kasih Pak Halim, Bu Fitra, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Narni. Pak Halim, maaf Pak, Bapak sekarang sih usianya berapa sih? Saya merasakan Bapak itu sangat sehat dan awet muda. Boleh tahu nggak Pak apa rahasianya? Terima kasih dan mohon maaf kalau saya tidak sopan. Oh iya, silakan Pak Halim. Apa mau tanya umur saya, mau tanya apa aja boleh ya. Umur saya 43 ya, jadi 2021 nanti saya umurnya jadi 44 ya. Masih muda ya, kebetulan jadi belum 50, jadi memang kampanye juga belum kelihatan 50. Ya, terima kasih. Kalau rahasia nggak ada ya, saya hanya beruntung. Saya udah suka olahraga sejak kecil, dan sejak mulai kuliah, hari pertama pun saya udah langsung mendaftarkan diri saya di pusat kebugaran. Gitu. Pusat kebugaran itu yang sebenarnya adalah pusat kesehatan masyarakat yang pertama. Gitu. Namanya sudah pusat kebugaran, fitness center. Kebugaran dan sehat kan satu paket. Jadi pusat kesehatan masyarakat yang sebenarnya ada di pusat kebugaran, ya, bukan di puskesmas yang ada selama ini yang akhirnya salah pengalihan fungsi, ya. Siap. Terima kasih Pak Halim, Bu Narni, semoga terjawab. Apabila Bu Narni ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin Bu Narni boleh atau sahabat pembelajar yang lain boleh langsung memberikan nomor WA
supaya nanti kita akan masukkan ke dalam grup WA kita khususnya untuk Pak Halim. Dan nanti Pak Halim akan share juga PDF hari ini ya Pak Halim ya? Ya, slide-slide untuk hari ini kalau mau dapatkan berarti perlu join dulu di grupnya. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Halim, hari ini sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Mungkin Pak Halim boleh mengucapkan closing statement untuk kita semua di sini untuk agar lebih semangat lagi untuk pola hidup sehat nih Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica untuk waktunya. Terima kasih Indonesia Belajar ya, menjadikan platform yang menjadi emas dan berlian di antara tumpukan informasi negatif ini. Indonesia Belajar menjadi salah satu pusat untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat. Ya. Sebenarnya kalau untuk closing statement lebih kepada this is now, the time is now ya, untuk yang namanya mengambil kendali lagi well-being kita, kesehatan kita, ketenangan pikiran kita, ya. Tidak bisa lagi kita kayaknya udah nggak zaman kita untuk dicekoki berita-berita seperti ini ya. Terlepas dari apa sih motifnya gitu. Ada yang mungkin bermotif mulia mengatakan untuk memperingatkan kita, membuat kita waspada, terserah gitu. Tapi kayaknya informasinya sudah overload, ya, hal-hal negatif seperti ini. Saatnya kita untuk mencerahkan diri kita menjadi bagian masyarakat yang tercerahkan, ya, di awaken di sini, ya, untuk ambil proaktif, menguatkan diri kita sendiri. Ini yang namanya self-reliance, mandiri. Kalau mau sukses itu adalah apa? Dibilang persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah ini kesempatannya pandemi. Sudah siap belum? Kalau belum siap ya nggak sukses. Success is preparation means opportunity. Opportunity-nya pandemi. Preparation-nya apa? Hidup sehat, sukses. Pandemi, tidak hidup sehat, failure, gagal, tidak sukses. Sederhana itu. Dan sukses yang terbaik adalah bergantung pada diri sendiri, bukan menunggu bantuan dari orang. Sukses nggak kita berusaha, dia bisnis, menjalankan bisnis dengan benar, mendapatkan profit dengan baik, menawarkan solusi, menawarkan problem solving, ya, dan akhirnya mengenerate cash flow yang cukup, penataan manajemen yang baik, sehingga bisnisnya berhasil, atau mau berhasil hanya sekedar tunggu pinjaman dari bank supaya kelihatan banyak duit tapi duitnya pinjaman semua gitu ya. Kita ambil lagi analogi keuangan ke dalam analogi kesehatan supaya kita mungkin lebih mudah mencerna. Semoga menjadi satu sesi yang baik, ya, yang mencerahkan buat teman-teman semua, sahabat pembelajar. Kita semoga ketemu lagi minggu depan dengan tips-tips lagi yang lebih banyak. Terima kasih. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Halim, dan terima kasih juga sahabat pembelajar. Ini udah ada beberapa yang komen juga, Bu Fitra, terima kasih banyak Pak. Bu Narli, oke, terima kasih Pak. Pak Junus, hai Pak Junus. Thanks Pak Halim, thanks Ibe, terima kasih juga. Oke, baik Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, saya ucapkan terima kasih. Sudah saatnya kita tutup hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Salam Indonesia Belajar, salam sehat selalu, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih semuanya.